Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Pak? Oh, iya. Alhamdulillahilladzi tawadda'a kullu syai'in li'azamatihi wa dhalla kullu syai'in li'izzatihi wastaslama kullu syai'in liqudratihi wa khada'a kulla syai'in li mulkihi fa subhanallahi wa ta'ala syari'ul ahkam al-mumayyiz bainal halal wal haram ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ma fataha min ghawamidil ulumi bi ikhrajil afham salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ma damatil ayyam. Daftar saya ikutan mati. Daftarnya ikutan mati. Oke. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita kembali dipertemukan, kembali Allah berikan usia yang panjang dalam keberkahan. Alhamdulillah, sama-sama kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah dan insya Allah akan dilanjutkan dengan iktikaf sekaligus kajian atau halaqah ilmu. Sebagaimana di dalam Quran surah At-Taubah disampaikan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir, bahwa orang-orang yang memakmurkan masjid Allah dia adalah orang-orang man amana billah wal yaumil akhir, orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Dan menariknya Bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa di antara zikir yang terbaik ini dalam penjelasan tafsir Munir, Syekh Wahbah Zuhaili bilang di antara zikir terbaik di masjid itu adalah majelis ilmu. Kenapa? Karena majelis ilmu ini yang akan menghindarkan kita dari kumpul-kumpul di masjid tapi isinya obrolan yang tidak bermanfaat. Itu kenapa majelis ilmu menjadi mulia derajatnya di sisi Allah. Selanjutnya perlu kita ketahui bersama, ternyata pada zaman Rasul itu fungsi masjid bukan hanya untuk sholat, Pak. Ya, ada dalam satu penelitian fi Madrasatir Rasul, nama kitabnya, ditulis oleh Dr. Nizar Abazah. Ini. Beliau menuliskan satu sejarah penting bahwa orang-orang seperti Abu Hurairah, Abu Darda itu adalah kader-kader Nabi yang kecerdasannya ditempa lewat masjid. Jadi ketika orang-orang muhajirin pergi ke Madinah, ada sebagian mereka yang memiliki harta yang cukup, ada sebagian mereka yang memiliki harta yang biasa saja, bahkan ada yang tergolong pada miskin. Nah, orang-orang yang miskin ini ditampung oleh Nabi untuk tinggal di Masjid Nabawi. Dibuatkan ruangan khusus di belakang Masjid Nabawi. Ruangan ini awalnya agak terbuka, tapi untuk menjaga kenyamanan dibuat atap lah sedikit. Nah, ini disebut namanya Ahlus Suffah. Mereka tinggal di situ, wajib ikut kegiatan di situ. Nabi sendiri ikut mengajarkan, dan di antara sahabat lain yang ikut membantu Nabi dalam urusan mengajar ilmu itu ada namanya Hudzaifah Al-Yamani. Sehingga orang-orang yang tinggal di masjid ini mereka produktif, Pak. Jadi seolah-olah kayak mondok di masjid gitu. Diajarkan ilmu di situ, bahkan karena produktivitas keilmuan di situ bagus, bukan hanya sahabat-sahabat muhajirin yang kekurangan dana untuk mencari tempat tinggal, tetapi sahabat-sahabat lain yang punya kemampuan finansial pun ikut halaqah di situ. Apa tadi namanya, Pak? Ahlus Suffah. Sehingga proses pengkaderan di masjid itu berbagai macam hal.
bukan hanya penempaan sholat, bukan hanya penempaan majelis taklim, tetapi juga pengkaderan yang serius. Ya. Makanya kita bersyukur juga nih kalau di Al-Falah masih ada TPQ-nya, halaqah keilmuannya rutin tiap Sabtu, Ahad rutin. Ini salah satu bentuk bahwa masjid kita berdaya. Bahkan Dr. Nizar Abhaza nggak hanya membahas bahwa masjid pada masa Nabi sebagai tempat ibadah sekaligus tempat pendidikan, tetapi juga jadi tempat pangkalan militer. Cuma jangan dibayangin jadi batalion masjidnya, jangan. Jadi tempat pangkalan militer itu masjid maksudnya kalau mau berangkat perang kumpulnya di masjid. Kalau misalkan ada yang terluka, ada yang kena pedang, kena tombak dan sebagainya, mereka dibawa ke masjid, dirawat di sekitar masjid. Ya bukan di tempat sholatnya, tapi di pelataran masjid. Soalnya kemarin saya ngisi materi begini, ada yang nanya, Pak, mohon maaf Ustadz, itu jadi tempat militer gimana maksudnya? Tenang Pak, bukan tempat sholatnya jadi tempat batalion, bukan. Tapi kalau mau berangkat perang kumpulnya di mana? Masjid. Kalau ada yang kena sakit, kena luka, dibawa kemana? Di pelataran masjid. Ya ada tendanya, ada baraknya, sama. Tetap sesuai SOP, standar operasional prosedurnya juga ada. Nah, maka bersyukur sekali ketika kita kegiatan di sini masih padat, masih banyak yang bermanfaat. Itu artinya masjid kita berdaya. Ya paling tinggal minta tolong aja Pak, kalau anak-anak kecil sholat tuh maghrib tuh ya. Seumur-umur kemarin sore kayaknya paling parah itu Pak. Sampai rada-rada gimana gitu. Kemarin sore kayaknya itu top rekor kayaknya itu, bener-bener itu. Jadi tolong, ya mau anaknya bukan anaknya, cucunya bukan cucunya, kalau misalkan dia kumpul di belakang rame ini kan repot ya Pak. Apalagi kalau mereka bersatu tuh jadi kayak geng. Nah itu tolong ditarik ke sop kedua, di sop ketiga, ditarik, diseling-seling sebelah bapak-bapak sholatnya gitu. Jadi jangan mentang-mentang bukan cucu gue ini, jangan Pak. Iya, bukan cucu saya ini gitu. Jadi dibiarin gitu, jangan. Soalnya saya pernah negor begini, mohon maaf bapak-bapak kalau misalkan di masjid baiknya itu misalkan bawa anak-anak, orang tuanya mendampingi. Kenapa? Karena Ustadz Hanif juga bilang begitu kan. Ustadz Hanif bilangnya kalau mau ngajak anak-anak, orang tuanya kudu dampingi. Disautin saya Pak, lah bukan anak kita Ustadz. Ya Allah, saya bilang iya paham gitu, bukan anaknya, bukan cucunya, tapi monggo sama-sama demi kenyamanan ibadah kita begitu. Alhamdulillah ya, saya ingin membuka intermezzo sedikit juga. Kita tidak diperkenankan juga sebetulnya Pak, misalkan anak-anak ada salah kita bentak, itu juga kurang diperkenankan. Kenapa? Sultan Muhammad II, penakluk Konstantinopel, atau yang biasa kita kenal dengan nama siapa Pak? Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliau bilang kalau di masjid sampai kehilangan gemuruh riuhnya anak-anak, itu pertanda generasi dalam bahaya, katanya begitu. Itu kenapa ada video-video kalau misalkan di beberapa masjid di Timur Tengah itu ya anak-anak lari-larian dibiarkan saja, tapi syaratnya pas waktu sholat berhenti. Nah begitu. Kalau misalkan gemuruh riuhnya anak-anak hilang, kata Sultan Muhammad Al-Fatih, tanda generasi dalam bahaya. Kadang repot juga misalkan anaknya ke masjid, orang tuanya nggak ke masjid. Nah ini kan sebenarnya dia bagus, masih potensinya masih bagus. Tinggal kita-kita yang di masjid ngebantu nih anak tetap tumbuh lewat masjid. Nah itu pertama kita intermezzo dulu. Tetapi pada pagi hari ini insya Allah saya akan membahas terkait ikhlas dalam Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata ikhlas ini sering kita ucapkan ya Pak. Udahlah ikhlasin aja, ya ikhlas ya Pak, yang sabar ya Pak. Ini kata-kata yang sering keluar dalam lisan kita. Ikhlas, sabar, syukur, itu sering keluar tuh. Tapi pada praktiknya kadang lebih sulit daripada mengucapkan. Nah ini ada pembahasan yang cukup menarik. Kata ikhlas itu dalam bahasa Arab berasal dari kata kholaso. Apa? Kholaso. Ya.
Al-khalis kas-safi illa annal khalisa huwa ma zala anhu syaubuhu ba'da an kana fi. Kata ikhlas itu sama dengan kata as-safi, artinya sama-sama murni. Jadi ikhlas secara bahasa artinya apa? Murni, jernih. Tetapi as-safi, safiyun itu juga artinya murni, jernih, tapi ada perbedaan. Kalau ikhlas itu dia kemurnian yang sebelumnya tercampur sesuatu, ketika dimasukkan rasa ikhlas maka dia yang tercampur tadi kembali menjadi murni. Contoh, misalkan bapak-bapak ngerebus air, ya tadinya air doang, ternyata kemasukan sesuatu, ya sesuatu itu dikeluarkan, dibersihkan, lalu kembali menjadi jernih. Nah, itu makna khalis, makna jernih. Tapi kalau sofi, ya kalau sofi itu dia sejak awal nggak kecampur apa-apa, sejak awal tidak tercampur apa-apa. Sehingga yang perlu kita ketahui bersama adalah berarti dalam proses memurnikan sesuatu yang tadinya tercampur, dalam proses ikhlas ini dia tidak langsung bersih, tidak langsung suci, tidak langsung murni. Jadi bapak, gampangnya begini, kalau misalkan kita mau infak sedekah, mohon maaf, atau kemarin lah kita ambil contoh Idul Kurban, ya Idul Kurban. Mohon maaf Ustadz, saya nggak kurban dulu, soalnya belum ikhlas. Pertanyaan saya, misalkan duitnya ada tapi khawatir nggak apa Pak? Nggak ikhlas. Ustadz, saya pengen buat sebenarnya ngomong ke Pak Jun, misalkan ada orang, Pak Jun sebenarnya pengen buat saya patungan sapi di Al-Falah, tapi saya belum ikhlas. Itu kalau misalkan dia tetap patungan dengan rasa yang agak sedikit kurang ikhlas tadi, dibandingkan dia tidak patungan sama sekali, lebih baik mana Pak? Hah? Tetap patungan kan? Kalau tetap patungan kebeli nggak sapinya Pak? Kebeli. Dagingnya bisa manfaat nggak? Manfaat. Sama misalkan Pak Sudaryono belajar sodako, Ustadz saya mau sodako ke panti asuhan 10 juta tapi masih rada nggak ikhlas dikit. Pertanyaan saya, kalau tetap itu dikasih ke panti asuhan 10 juta, kepake nggak duitnya Pak? Manfaatnya ada? Perlahan-lahan apakah dia nggak ikhlas terus? Atau lama-lama pas sudah dapat duit lagi dia lupa? Lama-lama pas rezekinya ada lagi mulai murni lagi kan? Sehingga itu tadi, ikhlas itu ya gak mesti nunggu 100% dulu, tapi dilatih sejak awal. Makanya seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan yang ketika Islam perang bisa menyumbangkan sekian ribu unta plus alat perangnya, itu dimulai dengan mereka ini ya sodakoh, senang sodakoh juga sebelumnya gitu. Sebelum masuk Islam pun sudah senang memberi. Jadi mentalitas memberi itu sesuatu yang dilatih. Kenapa? Karena pada faktanya banyak sekali orang-orang yang hartanya banyak tapi pelit. Ada alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, itu ada dalam Quran bahwa orang-orang ada yang memerintahkan pada kebakhilan, tuh ada. Mentalitasnya mentalitas pelit. Nabi sampai bilang laisal ghina an kasrutil aurut walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang yang kaya bukan perkara orang yang hartanya banyak numpuk, bukan, tapi mereka yang suka memberi, jiwanya besar. Jadi bukan hanya sanggup membeli, tapi sanggup memberi. Beda tipis tuh, beda satu huruf doang tuh. Memberi dan membeli. Kalau orangnya cedal udah keliru, udah memberi, membeli, nah itu beda. Makanya hal-hal seperti ini ternyata dalam Islam itu diperhatikan betul. Keikhlasan menurut Raghib Al-Isfahani tadi sesuatu yang murni, meskipun sempat tercampur, meskipun sempat ada sesuatu lain yang membuatnya tidak 100%, tapi kembali dimurnikan. Wa yuqalu khalastuhu fa khalaso. Lalu dikatakan aku menyelesaikan sesuatu lalu kembali murni. Walidzalika qala syair, maka penyair berkata, ya, khalasul khamri min nasjil fidami
yaitu kemudian arak dari kotoran yang ada pada panci. Nah, maksudnya adalah ketika di arak itu ada kotoran, ya dari tutup pancinya jatuh kotoran lalu kembali dibersihkan. Sehingga proses ikhlas ini adalah proses yang jangkanya cukup panjang. Belajar memulai dulu, membiasakan dulu, baru terbiasa. Ini saya pernah dapat satu perumpamaan yang cukup resek tentang ikhlas nih, Pak. Gampangnya gimana ya kalau ikhlas itu ya? Misalkan kita ditanya, mohon maaf, kita membuang sesuatu yang tiap hari kita buang, yang secara rutin itu, kalau kita ditanya udah berapa kali buang air gitu misalkan, kita nggak akan pernah tahu kan, ya orang lewat-lewat aja gitu Pak. Nah, ikhlas itu begitu katanya, ngelewatin sesuatu tanpa pernah ingat kalau kita pernah ngasih. Ya mau dibilang agak-agak gimana percontohan, tapi masuk akal kayak gitu-gitu. Kadang manusia baru masuk dengan contoh-contoh begitu Pak. Hal-hal demikian ternyata keseharian kita banyak contoh-contoh yang bisa kita ambil. Salah satunya tadi, karena kita sudah terbiasa membuang kotoran dalam diri kita, ya kita juga nggak merasa kehilangan dengan itu. Tapi ketika mungkin kita diminta sedekah, diminta zakat, padahal jelas khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil hartanya sebagian untuk mensucikan harta itu, tapi berat. Padahal boleh jadi kalau misalkan dikumpul ya diendap aja terus jadi kotor hartanya. Padahal perintahnya kan apa? Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, jadi perlu memulai dulu, membiasakan dulu agar kita terbiasa. Bahkan di pertemuan bulan lalu saya bilang, manusia itu andaikan dikasih semuanya sama Allah, dikasih semua rezeki, dibukakan semua pintu rezeki, lautam dikuna khazainu rahmati rabbi, andaikan kamu memiliki seluruh perbendaharaan yang Allah punya, la amsaktum, benar-benar itu bakal kamu kekepin itu harta. La amsaktum itu benar-benar akan kamu pegang kuat-kuat. Khosyatal infak, takut untuk mengeluarkan harta itu, mesti itu udah. Bapak-bapak tiba-tiba dikasih 100 miliar cuma-cuma, terus masjid minta sini 3 miliar, kayaknya sayang ya, satu kali ya, udah satu pas ngeliat 1 miliar banyak 500 aja kali ya, itu gitu tuh khosyatal infak. Makanya pokoknya kalau misalkan contoh paling dekat kemarin Idul Kurban, kalau udah niat kurban udah tes keluarin, beres. Jadi nggak ada perhitungan-perhitungan banyak gitu Pak, enak ya. Kalau begitu nanti Allah ngasih rezeki lain baliknya lagi juga enak, gampang udah. Apa yang dikeluarin dirupain, nanti ngasih juga keluar lagi. Makanya kalau dalam istilah filosofi Jawa tuh ada namanya kantong bolong ya. Kantong bolong. Jadi dapat keluar, dapat keluar. Tapi itu justru yang bikin kita dapat terus tuh itu. Ya, jadi dimulai dulu, membiasakan, baru terbiasa. Tapi juga sebetulnya hal seperti ini ya perlu kemampuan kita untuk mengukur juga. Kalau misalkan kita punya tanggungan yang besar ya, dikira-kira infaknya semana gitu. Jangan sampai juga ketika kita memang butuh kebutuhan yang mendesak, kita korbankan yang wajib demi yang sunnah, itu juga nggak bagus. Pokoknya dikira-kira, dihitung-hitung sesuai kemampuan ya. Misalkan kalau kita sanggupnya untuk berkurban yang 2 juta ya silakan yang 2 juta. Kalau misalkan kita sanggup bagus yang 6 juta ya silakan yang itu, sesuai kemampuan. Atau yang paling sederhana, kita mempersiapkannya jauh lebih lama. Kan kemampuan itu bisa diukur tuh Pak. Kalau misalkan kita kayaknya nyiapin sebulan buat kurban agak susah nih, bismillah demi ibadah, pokoknya hamin 3 bulan sudah saya siapkan, disisihin di sini. Sama juga haji, umroh itu begitu, mesti disisihkan dulu, dikeluarkan usahanya dulu, upayanya dulu. Apalagi mau macam-macam, mau sedekah ke masjid, mau infak bangunan masjid, segala macam, semuanya butuh usaha. Dalam satu kisah pernah Rasul itu didatangi seorang sahabat. Sahabat ini punya anak perempuan dua-duanya. Sahabat ini bilang, wahai Rasul, anak saya dua-duanya sudah menikah.
silahkan saya mau infakkan seluruh harta saya untuk Islam. Sama Nabi ditolak apa diterima, Pak? Ditolak. Kebanyakan, jangan 100%. Ya sudah, 75%. Masih ditolak. 50% ditolak, 25% baru Nabi ambil. Kenapa? Nabi tahu ini kemampuan orang nih. Kalau misalkan diambil semua repot, nanti anak-anaknya nggak kebagian apa-apa dari harta dia. Berbeda sama levelnya Umar, berbeda sama levelnya Abu Bakar, levelnya Utsman bin Affan yang kalau ngasih sebanyak-banyaknya sama Rasul diterima. Beda, kemampuannya beda. Ya akhirnya ada ayat wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan. Mesti khawatir kalau meninggalkan keluarga dalam keadaan lemah ekonominya. Mesti dihati-hati juga. Jangan sampai mentang-mentang wah tadi subuh Mas Rizky ceramah. Lau tamlikuna khazain rahmatir rabbi. Oh sekarang saya nggak mau pegang-pegang harta. Kasih semuanya lah. Jangan juga, Pak. Pokoknya sesuai porsi. Kemampuannya semana kita berikan yang terbaik. Nah jadi itu ya, ikhlas itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk. Ikhlas itu bukan sesuatu yang relatif yang datang dalam waktu relatif singkat, tidak. Butuh proses. Nah, ada banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang ikhlas. Misalkan di Quran surah Al-An'am ayat 169, wa qalu ma fi butuni hadhil an'ami khalisatul lidzukurina wa muharramun ala azwajina. Jadi ini sering saya ambil perumpamaan kalau ikhlas itu serupa dengan susu yang ada pada binatang ternak. Di dalam perutnya binatang ternak ada darah, ada kotoran, ada susu. Tiga-tiganya sama-sama cairan mengalir di dalam tubuh. Tetapi susu itu sa'ighul lisyaribin, bisa diambil susunya, bisa kita minum. Meskipun ketika di dalam tubuh itu ya ada darahnya dan lain sebagainya, cairan-cairannya macam-macam, tetapi ia bisa dimurnikan ya, oleh tubuh, difilterisasi dengan sistem yang ada pada pencernaan tubuh itu, sehingga kita bisa nikmati susunya hewan ternak. Masya Allah, kemarin saya nyobain susu kambing, ternyata ya Allah lumayan juga tuh, Pak. Awet bener wanginya itu. Neguk 2 kali udah, paling gak lanjutin, gak kuat saya. Udah bener-bener emang susu-susu yang kemasan udah itu aja kayaknya deh. Ya emang namanya buat kesehatan ya, kesehatan emang kadang begitu. Itu Masya Allah luar biasa wanginya itu. Saya berasa pas minum tubuhan pertama, wah ini kok inget aroma kandangnya tadi, saya pikir. Ya luar biasa, tapi itu tidak ada rasa darahnya, tidak tercampur kotoran, itu kan keren. Ikhlas itu begitu. Jadi ketika kita sudah bisa mengajak diri kita, menarik diri kita, tidak tercampur dengan ujub, tidak tercampur dengan riya, itu perumpamaannya seperti susu. Ya mau susu sapi, mau susu kambing, susu unta, terserah lah. Tapi mirip susu. Ini sebagaimana di Al-An'am ayat 169. Ada lagi wa nahnu lahu mukhlisun am taquluna inna Ibrahim, dan seterusnya. Ayat ini ketika mereka bilang wa nahnu lahu mukhlisun, maksudnya apa? Islam itu ajarannya tidak tercampur dengan Yahudi, tidak tercampur juga dengan Nasrani. Kenapa? Karena pada ayat ini kan mengisahkan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu nabi yang diklaim semua agama, Pak. Ya. Nabi Ibrahim, orang Yahudi bilang Ibrahim agamanya Yahudi. Orang Kristen, orang Nasrani bilang Ibrahim agamanya Quran mengatakan makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslimah. Tidaklah Nabi Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani, tetapi dia hanifan muslimah. Orang yang berpaham lurus. Ya, hanifan muslimah, berpasrah dan berpaham lurus. Nah, di sini wa nahnu lahu mukhlisun artinya apa? Ada hal lain, ajaran lain yang membuat ajaran Islamnya tidak murni, maka mereka memisahkan diri. Sehingga kalau dalam praktik sehari-hari ketika ikhlas ini
berpotensi tercampur dengan hal-hal yang bisa merusak, maka ikhlas itu kita berusaha mengeluarkan diri dari hal-hal yang merusak tadi. Misal, andaikan memberi di depan orang banyak jadi resiko buat kita, ya berarti kita milih jalan memberi dalam keadaan senyap. Kalau misalkan kita sudah terbiasa memberi depan orang banyak pun kita biasa saja, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi ikhlas itu tadi berusaha memisahkan sesuatu yang tadinya berpotensi rusak jadi tidak rusak. Itu dalam ayat Al-Baqarah 139. Nah, berbeda, ada mukhlisin, ada mukhlasin. Ketika di surat Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrif anhu su'a wal fakhsya innahu min ibadinal mukhlasin. Kalau mukhlas levelnya di atas mukhlis. Wa nahnu lahu mukhlisun, itu mereka sendiri yang berusaha untuk memisahkan diri. Tapi kalau mukhlas, innahu min ibadinal mukhlasin, itu Allah yang selamatkan orang tersebut untuk menjadi pribadi yang bisa memilih jalan terbaik. Makanya seperti Nabi Yusuf, memang dia sudah sejak dalam hatinya selalu ingat sama Allah, sehingga dalam keadaan yang sangat berat, Bapak jangan bayangkan keadaannya Nabi Yusuf itu biasa-biasa aja loh Pak, ketika digoda sama Zulaikha itu. Posisinya Zulaikha itu cantik, istri raja, statusnya tinggi, ngejebak di kamar. Nggak ada yang tahu tuh, ya, cantik, istrinya raja, status tinggi, ngejebaknya di kamar. Kalau kita yang kena jebakan itu tuh, berpotensi masih laula ar-ra'a burhana rabbih, nggak tuh Pak? Masih menatap kebesaran Allah kayak Nabi, nggak yakin saya Pak. Yakin nggak yakin saya? Saya yakin untuk tidak yakin itu. Makanya itu Nabi Yusuf diselamatkan. Innahu min ibadinal mukhlasin. Dan kadang dalam praktik-praktik tertentu, saya melihat ada orang-orang memang yang sangat berhati besar. Contoh, ada salah satu jamaah majelis ibu saya. Orang ini mobil nggak punya, motor juga nggak punya. Kalau ngebantuin ibu saya ngajar itu jalan kaki. Tapi Bapak tahu, tiap sebulan sekali ada sedekah Quran. Dia selalu ngasih tuh sejuta. Motor nggak punya, mobil nggak punya. Datang ke pengajian jalan kaki. Tapi tiap bulan kalau ada santunan, ada sedekah Quran, dia ngasihnya berapa? Sejuta. Itu uangnya hasil pemberian anak-anaknya yang kerja menyisihkan buat ibunya tuh. Jadi punya anak 3, udah kerja 3-3-nya nyisihin, mereka ngirimin buat orang tua. Uang itu udah sisihin lagi buat sedekah. Tiap bulan sejuta. Coba Bapak. Ya, kadang memang ada orang yang hatinya diikhlaskan sama Allah. Innahu min ibadinal mukhlasin. Cuma memang dalam kasus Nabi Yusuf ini kasus yang sangat besar. Dan memang ada perdebatan Pak dalam memahami walaqad hammat bih wa hamma biha. Orang bilangnya kan ketika walaqad hammat bih, Zulaikha berhasrat dengan Nabi Yusuf. Wa hamma bihanya ini orang-orang bilangnya apa? Nabi Yusuf juga berhasrat pada Zulaikha. Ini kalau kita memahami seperti ini, kita mencederai kemaksuman Rasul. Nabi Yusuf kan Rasul Pak. Kalau kita bilang dia juga berhasrat, berarti kita mencederai kemaksumannya Nabi Yusuf. Maka wahamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Maksudnya tetap yang namanya Nabi Yusuf itu hasratnya selalu kepada Allah. Nggak boleh kita bilang seperti itu. Karena ulama tafsir pun dengan hal ini berbeda pendapat. Kalau orang-orang yang semi liberalis, semi sekuleris, dia lebih milih untuk memahami kalau Nabi Yusuf juga berhasrat. Tapi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita lebih milih pendapat bahwa Nabi Yusuf terjaga dari hal itu dan terus melihat kepada Allah. Ya, itu tambahan saja. Wad'uhu mukhlishina lahuddin. Ya, Qul amara rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidi wad'uhu mukhlishina
lahuddin. Ketika doa, wada'uhu, ketika kita lagi doa sama Allah, mukhlishina lahuddin, kudu ikhlas. Maksudnya apa? Kudu murni tadi. Kalau misalkan ada dalam doa kita yang berpotensi merusak doa itu, berpotensi mengkeruhkan kemurnian daripada doa tadi, ya dihilangkan. Ya, kalau misalkan ngikutin tipsnya Umar bin Khattab, salah satunya mungkin ya. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah berangkat umroh, misalkan berangkat lagi, atau yang belum haji tahun depan dapat rezeki bisa haji. Ada tips Pak dari Umar bin Khattab, pas tawaf Ka'bah cuma satu doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kan nggak pakai, Umar bin Khattab nggak pakai doa panduan umroh itu, nggak pakai dia. Pokoknya muterin tawaf Ka'bah bacanya apa Pak? Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah itu boleh jadi bisa ditiru untuk mukhlisin lahuddin ketika berdoa tuh nggak banyak-banyak doanya. Kadang kan kita misalkan berdoa ada unsur dunianya, ada unsur tidak ikhlas dan sebagainya, itu mungkin yang simple-simple gitu bisa jadi alternatif. Makanya kenapa saya senang sekali dengan lafaz-lafaz doa yang umum. Contoh, Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammad. Ya Allah, saya minta kebaikan-kebaikan sebagaimana kebaikan yang diminta oleh Nabi. Wa nasta'idzu min syarri ma sta'adza minhu nabiyuka Muhammad, dan saya berlindung dari berbagai macam keburukan yang Nabi Muhammad juga berlindung dari keburukan itu. Itu kan rapel, doa ngerapel. Kebaikannya apa aja, semuanya pokoknya. Keburukannya apa yang mau minta dihindari ya, semuanya pokoknya. Lah, itu salah satunya wada'uhu mukhlishina lahuddin. Upaya kita supaya niat doa kita tetap terjaga. Ya. Nah memang lagi-lagi, wah berarti Mas Rizky daripada saya susah berdoa nih, harus ikhlas begini nih, mending kita nggak boleh nggak berdoa. Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang kalau sampai ninggalin doa, ninggalin ibadah, ninggalin sholat, Allah kasih stempel nih orang sombong. Pokoknya doa kita mau kayak gimana, bismillah, niatnya ikhlas. Meskipun kadang mungkin masih ada yang belum murni tadi, insya Allah kalau kita rutinkan, kalau kita biasakan, nanti jadi murni sendiri. Kenapa? Karena yang bikin murni, bikin ikhlas tadi proses kita dibantu sama Allah. Gak bisa kita sendiri Pak. Ya, nunggu ikhlas, nunggu 100%, gak bisa. Ikhtiar kita itu pokoknya ngikutin sarannya Rasul, harik yadak tajidil barokah. Pokoknya gerak dulu, usahakan dulu, insya Allah nanti ada berkah. Itu yang kita pegang. Nah lalu ada lagi illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin. Ya, berbeda dengan orang-orang munafik yang kalau misalkan yura'unan nas wa la yadhkurunallaha illa qalila. Ya ini kan ayat-ayat atasnya dari ayat An-Nisa 146 ini menceritakan orang munafik kalau sholat tujuannya dilihat orang, sedekah tujuannya dilihat orang. Tapi wa akhlasu dinahum lillah faulaika ma'al mu'minin. Orang-orang yang mensucikan niatnya inilah orang-orang yang bersama orang beriman. Wa saufa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Mesti dapat pahala yang besar. Kapan? Nanti. Saufa itu kata nanti yang agak panjang jaraknya. Misalkan saya bilang nih, Pak Agus, saya nanti mau beli nasi uduk. Habis kelar pengajian beneran saya nak beli nasi uduk. Itu nanti kalimatnya nggak pakai saufa, tapi sa'ashtari, sa doang, sa'ashtari. Tapi kalau misalkan bagus, saya kayaknya nanti deh, agak lama konteksnya, mau beli nasi uduk, saufa ashtari, saya akan beli, akannya nanti agak lama, itu saufa. Fa saufa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Maka yang dimaksudkan adalah nanti di akhirat mesti dapat pahala yang besar. Nah lalu surat Al-Ikhlas, gimana surat Al-Ikhlas Pak? Ya,
Dia namanya Al-Ikhlas, tapi nggak ada sama sekali kata ikhlas. Justru nih kata ikhlas tersebar di berbagai macam ayat yang lain. Justru di nama surat Al-Ikhlas tidak ada. Ya, kita sering mendengar bahwa itulah ciri ikhlas. Selalu ada meskipun nggak disebut gitu. Selalu merasa ya sudah, tetap kita berjuang meskipun terkadang perjuangan kita tidak dihargai. Nah, itu ikhlas katanya. Belajar dari surat Al-Ikhlas, ada namanya meskipun nggak ada katanya dalam surat itu. Nah, ini saya breakdown sedikit. Ternyata penjelasannya bagus-bagus, Pak. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir ternyata bagus-bagus. Ya. Warawa Ubaid bin Ishaq Al-Attar an Qais bin Rabi' an Asim an Abi Wa'il an Ibnu Mas'ud qalat Quraisyin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy berkata kepada Nabi Muhammad, insib lana rabbak. Wahai Muhammad, kasih tahu nasab Tuhanmu. Nantang banget, Pak. Jadi Pak, kalau kita dakwah hari ini ditantang-tantang, tanya-tanya, tes ilmu itu biasa. Kaum Quraisy ngomong ke Rasul, kasih tahu nasabnya Allah. Ya Allah, itu nyolotnya kaum Quraisy itu nggak nanggung-nanggung, Pak. Iseng itu. Rasul bisa nggak belah bulan? Itu Pak nantangnya. Kita kan nggak ada nih Ustadz sekarang, nggak ada yang misalkan lagi pengajian, coba dong belah masjid, kagak ada gitu. Nggak ada yang berani. Orang Indonesia apalagi sopan-sopan nama Ustadz, nama Kiai. Zaman dulu itu begitu, Pak. Ini baru kafir Quraisy, yang lebih parah lagi siapa, Pak? Bani Israel. Bani Israel permintaannya wis aneh-aneh. Makanya nggak cukup satu nabi deh tuh. Rata-rata nabi buat siapa, Pak? Buat Bani Israel. Nabi Musa buat Bani Israel, Nabi Isa buat Bani Israel. Siapa lagi? Zakaria kepada Bani Israel. Yahya anaknya Nabi Zakaria juga kepada Bani. Itu ada nabi yang dibunuh, ada nabi yang ditantang turunin makanan dari langit. Itu nabi siapa? Isa. Udah diturunin makanan dari langit, beriman dia, Pak? Nggak beriman. Makanya dalam beberapa momentum ketika kaum kafir Quraisy itu nantang Rasul dengan mukjizat-mukjizatnya, Allah ada yang memperingati pada Nabi, sudah kalau dituruti semuanya, emang kamu yakin dia beriman? Apa kamu belum belajar dari kaumnya Nabi Isa yang sudah ditunjukkan kebesaran tetap tidak beriman? Ditantang Nabi, insib lana rabbak, kasih tahu nasabnya Allah. Turunlah ayat Qul huwallahu ahad, Allahus lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Sisi ikhlasnya di mana coba, Pak? Memurnikan bahwa Allah terlepas dari kelemahan. Orang yang namanya kalau dilahirkan atau melahirkan pasti dalam fase lemah. Ada bayi lahir langsung nyari kerja. Ada ibu melahirkan langsung cari kerja, langsung masuk kantor, ada? Nggak ada, Pak, disediain cuti 3 bulan. Artinya Allah itu murni terlepas dari kelemahan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada sekutu bagi Allah. Allahus samad, tempat bergantung. Mukhlisnya di situ, sifat ikhlasnya, kemurniannya di situ, bahwa Allah tidak beranak, tidak diperanakkan. Allah Maha berkuasa, tempat bergantung. Ya. Perkara ini orang kafir Quraisy, ya, konyol nanyanya, insib lana rabbak. Kasih tahu nasabnya Allah. Tuhan ditanya nasab. Turun ayat lam yalid walam yulad. Makanya kadang, Pak, kalau misalkan di kelas itu, mulai saya dari S1 sampai ke sekarang, kalau misalkan ada event-event kuliah-kuliah bulanan gitu, kalau ada temen yang nanyanya aneh-aneh, udah kita cap tuh, Bani Israel nih orang gitu. Kadang nanyanya tuh nanya yang gak substantif gitu, Pak. Gak, kita rasa ini orang udah tahu gitu, cuman tetap dipertanyakan.
Entah niatnya mau cari nilai apa enggak, saya nggak tahu, cuman kadang kita jadi manggilnya Israel nih orang gitu. Ya kalau enggak kayak Quraisy gini nih, insib lana rabbak, masa Tuhan suruh ngasih nasab. Nah, lalu ya haditsun akhar fi fadliha, hadis lain yang menceritakan tentang keutamaan surat Al-Ikhlas ini dari Imam Bukhari loh, ini hadisnya jadi sahih. Pokoknya kalau misalkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari ataupun Imam Muslim itu julukannya as-sahhul kitab ba'dal Quran, kitab yang paling sahih setelah Quran. Dan ini sedikit cerita Pak, barangkali bisa ngambil barokahnya Imam Bukhari atau Imam Muslim. Imam Bukhari itu setiap sebelum menulis satu hadis yang mau ditulis di kitab sahihnya itu salat mutlak, ya, salat mutlak. Jadi sebelum nulis satu hadis beliau salat. Bapak mesti tahu bahwa julukan orang-orang yang menghafal hadis yang paling tinggi julukannya itu namanya Amirul Mukminin fil Hadis. Orang yang dijuluki Amirul Mukminin fil Hadis itu hafalan hadisnya minimal 500.000. Mohon maaf, 500.000 ini bukan lafadznya doang. Misalkan kita hafal hadis innamal a'malu bin, kita apa kan segitu tuh, langsung isinya kan. Kita nggak tahu tuh kalau itu dari an Umar radhiyallahu anhu bla 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 seterusnya. Ada sanatnya, itu juga wajib hafal. Jadi bukan cuma matan hadisnya, tapi riwayatnya juga harus hafal. Bapak tahu gimana caranya guru-guru para muhadis ini nguji muridnya? Sanatnya diacak. Contoh, dari Pak Agus ke Pak Sur, ke Pak Jun, ke Pak Sudar. Sama gurunya diacak. Ayo, yang mana dulu? Pak Sudaryono dulu, Pak Jun dulu, apa Pak Agus dulu? Kalau muridnya masih salah itu Pak, dicapnya tidak thiqah, tidak cerdas. Berat apa enggak Pak? Kalau kita nerapin sistem begini untuk sosial media, gak bakal kita kena hoax Pak. Ketika ada berita, Adolf Hitler mati di Garut, contoh, teks beritanya apa? Adolf Hitler mati di Garut. Kalau kita ngerti ilmu hadis, ini kita cek dulu yang nyebarin berita siapa, jelas nggak? Yang nulis beritanya di portal itu siapa, jelas nggak? Orang ini dapat dari mana beritanya, jelas nggak? Kalau dari portal webnya aja udah nggak jelas, udah buang. Munkar ini hadisnya, gitu udah beres. Loh, orang dulu di struktur sanad hadis itu, kalau orang hafalannya kuat tapi dia nggak terlalu soleh orangnya Pak, katakan dia cerdas tapi mungkin nggak jamaah sholatnya, status hadisnya bisa turun itu Pak. Ya, jadi Amirul Mukminin fil Hadis minimal dia hafal 500.000 hadis berserta dengan sanad. Yang dihafal Imam Bukhari itu lebih dari 500.000 hadis. Yang masuk ke dalam Sahih Bukhari coba ada Pak 500.000? 11 ribuan. 10 sampai 11 ribuan. Berarti yang tersortir tidak sahih kurang lebih 490.000 hadis. Itu yang mensortir siapa? Imam Bukhari. Andaikan kita menerapkan sisi yang ketat seperti ini dalam menerima omongan orang lain, gak bakal kita kena apa Pak? Hoax. Ya. Ah, ini sudah diriwayatkan saya Imam Bukhari, insyaallah sahih. Anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ba'atha rajulan ala sariyatin. Jadi Nabi mengutus seseorang pada peperangan. Nah, sariyah ini artinya perang. Kalau ghazwah artinya apa, Pak? Perang juga. Ghazwah artinya perang, sariyah artinya perang. Bedanya apa? Kalau ghazwah itu Nabi ikut memimpin perang. Kalau sariyah Nabi tidak ikut, mengirim utusan. Nah, ba'atha rajulan ala sariyatin, Rasul ngutus seseorang buat ikut perang. Wa kana yaqra li ashabihi fi salatihim fayuhtamu bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Jadi
orang yang diutus Nabi ini tiap ngimamin teman-temannya baca surat, habis itu baca kulhu. Rakaat kedua begitu lagi, baca yang lain ditutup dengan baca kulhu. Terus tiap ngimam begitu, mesti ada baca kulhu. Beda dikit sama kita Pak, beda tipis lah sahabat ini sama kita. Kalau kita kan langsung kulhunya tuh, mau sholat sendiri, mau sholat jamaah gitu ya, bacanya kulhu, cepet. Sholat sunnah baca kulhu. Nah beda tipis lah kita sama sahabat ini. Tapi dia punya alasan Pak, dia punya hujjah. Kata Nabi, li ayyi'in yasna' dalik, ngapain kayak gitu? Faqala li annaha sifatur rahman, karena dalam surat Al-Ikhlas ini ada sifatnya Allah. Lam yalid wa lam yulad. Ya, ada juga Allahus Samad itu juga min sifatir rahman. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan saya cinta baca surat Al-Ikhlas. Apa kata Rasul? Qalan Nabi, faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbiruhu annallaha ta'ala yuhibbu. Kasih tahu itu orang kalau Allah juga cinta. Udah Pak, sekarang punya alasan buat sholat baca kulhu. Makanya tadi rakaat kedua saya baca kulhu. Ya itu. Alasannya apa? Biar dicintai Allah. Barangkali nanti kalau misalkan saya nggak ada badalin imam, udah gampang baca. Kira-kira begitu. Nah, ini ada yang menarik nih, ya. Ada yang menarik juga diriwayatkan sama Imam Bukhari juga, bahwa setiap Rasulullah selalu membaca surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain. Mu'awwidhatain itu apa Pak? Al-Falaq dan An-Nas. Tiga surah ini selalu masuk di zikir kita. Mau zikir ba'da sholat, mau bacaan Al-Ma'thurat, atau di Indonesia atau bacaan tahlil, itu mesti masuk tiga ini nih. Apa? Qul huwallahu ahad, Al-Falaq dan An-Nas. Trikul kita bilangnya. 3 kul. Rasulullah selalu membaca ini ketika berbaring di tempat tidur. Aisyah berkata, Rasulullah ketika hendak tidur setiap malam mengumpulkan kedua telapak tangan beliau, ya. Kemudian meniup keduanya dan membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas. Setelah ditiup, diusap ke tubuh. Ini hadisnya dari Imam Bukhari. Jadi kalau Bapak ketika doa, setelah doa begini, boleh nggak? Boleh Pak, boleh. Jangan dipermasalahin, bid'ah jangan. Kalau udah kelar sholat, ya udah kelar, udah lepas rukun sholatnya kan, sudah salam. Salaman nggak boleh, katanya tidak diajarkan Nabi. Lah wong sampean ngeluarin HP saja boleh nggak? Masa yang ngeluarin HP nggak dipermasalahkan, tapi salaman dipermasalahkan? Ya kadang ada keunikan. Tapi saya nggak pengen bahas itu. Saya pengen menyampaikan kalau Nabi pun melakukan hal ini, dan itu diulang 3 kali. Di dalam hadis yang lain sebelum Nabi tidur membaca As-Sajdah dan Al-Mulk. Berarti Nabi sebelum tidur ngajinya banyak banget itu Pak. Al-Mulk, As-Sajdah, ya. Ngusap tubuh pakai kulhu dan mu'awwidhatain juga, iya. Masya Allah. Ya. Nah ini sedikit keutamaan dari surat Al-Ikhlas, bahwa kemurniannya di situ adalah Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, sehingga murni dari sifat lemah. Tidak ada kelemahan bagi Allah, dan Allah tempat bergantung. Nah ini, tapi apa sih ikhlas menurut ahli tasawuf? Ada seorang ulama namanya Abul Faid Thauban bin Ibrahim, terkenal dengan nama Dhunnun al-Misri. Dhunnun al-Misri ini guru dari Abu Yazid al-Bustami. Bapak silakan searching siapa itu Abu Yazid al-Bustami, itu terkenal sekali. Dia juga punya guru namanya Dhunnun al-Misri atau Abul Faid Thauban bin Ibrahim. Beliau bilang, al-ikhlasu ma hufidha minal udwani yufsiduhu. Man ahabbal khalwata faqad ta'allaqa bi'amudil ikhlas wastamsaka biruknin kabirin min arkanis sidqi. Ikhlas itulah yang menjaga dari serangan yang merusak.
Siapa yang menyenangi kesendirian berarti ia telah menautkan diri dengan tiang-tiang keikhlasan dan berpegang pada satu pilar kokoh kejujuran. Jadi ikhlas itu berusaha menjaga melakukan amal kita dari hal-hal yang merusak. Apa yang merusak? Riya, ya, ujub, mengungkit-ungkit, ya. Misalkan contohnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ya. Jangan rusak sedekah kita bil manni wal adza, dengan perbuatan tercela dan keburukan. Famasaluhu kamathali safwanin alaihi turabu wabilun fatarakahu solda. Makanya kan begini, ketika di ayat ini pakai summa, ya, itu maksudnya menunjukkan pada waktu yang panjang. Contoh begini, andaikan ada, misalkan saya ambil contoh, udah mukhlis bantuin saya, udah tolong dong saya mau bisnis, pinjam uang 30 juta misalkan, karena beliau baik hati, ya, langsung dikasih saya 30 juta. Berjalan, bisnis berkembang, profit bagus, gantian posisinya, udah yang butuh minjem ke saya sekarang, ya, utang sudah saya lunasin, profit jalan, gantian udah yang butuh minjem ke saya. Ternyata saya orangnya pelit, Pak. Misalkan contoh, nggak saya kasih pinjem. Nah, umumnya Indonesia nih, Pak, ngomong apa? Gak ingat lu dulu, ya, gak ingat kamu bisa kayak gini sekarang karena modal dari siapa dulu. Menunjukkan jangka waktu yang panjang tuh begini maksudnya, karena kan suksesnya boleh jadi 10 tahun setelah minjem kan. Ini masih terhitung, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Ini yang akan membatalkan sedekah kita di hari yang lalu, ya. Nah, kalau ikhlas jangan sampai seperti ini. Jaga sebisa mungkin amalan-amalan kita dari kerusakan. Nah, seperti itu. Ini dalam kitab tafsir sufi, ya. Nah, terakhir pesannya adalah al-mukhlis man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatihi. Prinsip sederhananya, orang yang mukhlis, orang yang ikhlas itu ia sembunyikan kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan keburukan. Makanya tadi Zunun al-Misri bilang, man ahabbal khalwata faqad ta'allaqa bi amudil ikhlas. Orang yang senang khalwat itu menyendiri, Pak. Makanya Nabi sebelum diangkat menjadi sebagai rasul, yang beliau lakukan sering bertahanus di mana? Di gua Hira. Ya, itu untuk melatih diri itu. Menjauhkan diri dari kalangan orang, dari khalayak umum. Ya, dia berkholwat. Itu makanya diantaranya keikhlasan yang paling bisa kita jadikan indikator begini. Andaikan kita di keramaian ngaji bisa sejus, maka ketika kita sendirian juga kita bisa ngaji sejus. Kalau misalkan di keramaian kita bisa sholat dengan bacaan yang panjang, maka ketika kita sendirian pun kita juga bisa sholat dengan bacaan yang panjang. Atau bahkan dibalik, ketika di khalayak ramai dia biasa-biasa saja menyesuaikan porsi, tapi ketika sendirian dia panjang. Itu lebih top, itu lebih bagus, ya. Itu seperti itu yang paling bisa kita ukur. Maka kalau kita mengukur diri sebenarnya sedekah saya ikhlas atau enggak, apakah sama ketika dilihat orang atau berbeda ketika dilihat orang, itu saja responnya. Kita bisa kok nilai sendiri itu. Wah, kayaknya kalau pas ditulis nih nama saya di papan lebih semangat nih, tapi kalau pas nggak ada apresiasi apa-apa kok kayaknya lesu. Berarti ikhlasnya masih perlu dilatih. Begitu salah satu cara melatihnya. Al-mukhlis man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiati. Orang ikhlas itu ketika dia menyembunyikan kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan keburukan. Kalau sebisa mungkin keburukan kita nggak tampak, maka orang ikhlas sebisa mungkin kebaikan kita juga tidak tampak. Cuman sekarang agak repot.
Kalau kebaikan yang nggak ditampakkan, orang saing-saingan dalam keburukan. Sekarang kayaknya perkataan ini juga sedikit kurang relevan. Kenapa? Karena kalau kita nggak imbangi konten-konten di sosial media dengan kebaikan, Pak, Masya Allah, isinya luar biasa itu. Emang sekarang kebaikan-kebaikan harus ditampakkan sekarang. Orang-orang alim sekarang sudah harus menunjukkan diri. Saya alim di bidang ini, saya alim di bidang ini, harus sudah sekarang. Perkara mukhlisnya nanti, sudah itu biar urusan orang yang bergelut dengan langsung pada Allah. Biar ulamanya langsung berurusan dengan Allah. Karena sekarang kalau tidak disiarkan, tidak dipublikasikan, arusnya kalah deres, Pak. Sama promo barang jualan kalah kita. Itu bisa loh di Purwokerto kemarin, perkara diskon telur, ya jalanan gangnya sampai penuh rapat. Ya karena konten juga, karena ada promosinya juga, semacam-macam. Pengajian juga sebagian ada yang tenar, ada yang rame karena konten. Ada. Ya, sekarang memang kebaikan harus dipublikasi, harus diekspos. Ya. Terakhir, tetap beramal walau tak dilihat, tetap istiqomah walau tak dipuji, tetap berharap pada Allah, ya, walau manusia tak menghargai. Jadi itu bahwa ikhlas dilatih, bahwa ikhlas itu bukan perkara yang ujuk-ujuk ada, dia perlu kita biasakan. Baik, saya kira itu. Silakan jika ada diskusi. Oh iya, ini ada dua ya. Monggo. Sekalian nggak apa-apa deh Pak, jadi satu, dibarengin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana jika ikhlas itu muncul belakangan? Apakah sama dengan ikhlas di awal? Iya. Ya kalau kita merasa sekarang sudah kualitas yang kemarin saya ikhlas semua, gitu kan? Iya. Beres. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan penangguhan yang berbeda gitu. Iya. Saya pernah baca dan dengar bahwa sebenarnya Nabi itu yang memang dia dijaga oleh Allah itu, tapi apakah dia bukan salah, dia benar juga salah, karena Nabi itu. Ya. Jadi mungkin bukan konteks dia tidak benar, tapi dia benar, tapi dia manusia juga. Gitu. Betul. Tetapi dijaga oleh Allah, termasuk Rasulullah pun Muhammad SAW pun kan dia pernah tidak akan minum madu gitu kan? Iya. Bahkan kalau di dalam drama itu malaikat pun pernah protes kan, malaikat pernah tentang yang kenapa ciptakan manusia yang akan menumpahkan darah sama. Iya, iya. Tapi apa namanya? Ya, memang ada kalau manusia kan harus kita. Yang kedua, dikitnya ada dua konteks terkait dengan sujud tilawah dalam sholat misalnya. Nah kan ada dibaca sholat saja biasanya kan sujud. Kemudian ada beberapa surat sebetulnya ya. Ada 19 ayat. Tapi ada beberapa surat kalau pas sholat tidak diiringi dengan sujud tilawah. Misalkan surat Yasin itu surat Al-A'la katanya. Kan terakhir itu ada sujud juga. Kayaknya kalau Al-A'la ada Al-Insyikok. Ya, Al-Insyikok ya. Tapi jarang kalau pas sholat itu membaca itu melakukan sujud tilawah. Nah, apakah ada derajatnya Ustaz terkait dengan yang biasanya itu mereka rata-rata kalau pakai surat sajadah itu sujud tilawah. Tapi kalau surat-surat itu enggak, apakah ada derajatnya? Tiga derajat termasuk. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sekalian deh Pak, sekalian biar saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ini tadi Ustaz sampaikan terkait mengenai ikhlas ya. Iya, kalau kita bicara realita kehidupan saat ini kan sebenarnya kan banyak hal-hal yang menurut saya tidak sejalan dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Kita tahu semua bahwa Rasulullah
ada hadis saya di dalam buku tadi mengenai akhlak ya, bahwa Rasulullah itu menyebutkan begini untuk menyebutkan akhlak. Sementara kalau kita lihat realitanya orang ya sholatnya oke, ya zakatnya oke, sedekahnya bagus, tapi mulutnya yang tadi, mulutnya kelakuannya kan nggak bagus. Jadi sebenarnya kalau menurut saya, apakah ini sebenarnya mencerminkan bahwa sesungguhnya yang menjadi kunci itu akhlaknya Ustaz? Dibagi oleh orang lain, nanti oke lah dia normatifnya dia ibadah lah. Tapi kalau ujung-ujungnya akhlaknya juga tidak bagus, apa juga bisa mencerminkan bahwa itu menimbulkan sesungguhnya daripada yang diminta oleh apa yang dituntut oleh Rasulullah. Oke. Iya menarik. Jadi bagaimana? Oh ada. Iya boleh. Makasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan Ustaz, kalau kita sholat kan itu termasuk doa juga ya. Betul. Nah, yang saya mau tanyakan, nah dalam sholat itu kan pikiran dia itu kan mana-mana. Contohnya misalnya ada sesuatu yang tidak ketemu. Nah dalam sholat itu kan baru apakah itu sholat itu ikhlas atau tidak? Oke, baik. Ini menarik semua pertanyaannya. Pertama, gimana jika ikhlas muncul belakangan? Justru dari awal yang saya jelaskan itu untuk menguatkan bahwa ikhlas belakangan itu nggak apa-apa. Kayak tadi misalkan, awalnya ngasih agak berat, tapi lama-lama ikhlas itu kan berarti ikhlasnya di awal apa di akhir? Ya sambil berproses. Justru sebenarnya kalau untuk perkara harta mungkin cepet ya Pak hilangnya. Perasaan ikhlas cepat muncul. Yang berat itu kadang mengikhlaskan untuk memaafkan orang lain, itu yang agak berat itu sebenarnya. Kalau orang lain punya salah gede sama kita, ini justru lebih susah nih. Mengikhlaskan maafnya itu lebih susah. Itulah kenapa memberikan maaf, mengampuni kesalahan orang lain itu masuk ciri takwa, wal afina anin nas. Kalau mengikhlaskan dan memaafkan bisa semudah itu nggak mungkin dimasukkan dalam derajat takwa. Ya, uiddat lil muttaqin. Orang-orang yang bisa mengampuni, mengikhlaskan kesalahan orang lain, Allah bilang apa? Wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dapat surga seluas langit dan bumi. Tapi syaratnya kudu mengikhlaskan, memaafkan orang lain. Itu yang berat. Ya kalau beramal atau mungkin dalam konteks ini mungkin orang menipu, hutang, selama pemasukan kita masih ada, selama kita masih terus berusaha, mungkin kalau keuangan lebih cepat, persoalan harta mungkin lebih cepat mengikhlaskannya. Tapi kalau mungkin disakiti hati kita, itu mungkin agak lama. Nah ini sebenarnya yang ikhlas belakangannya agak lama ini sebenarnya menurut saya. Lalu gimana misalkan pada akhirnya kita mengikhlaskan, memaafkan, tapi di akhir-akhir boleh, nggak apa-apa, karena memang Allah nggak menjamin, memang Allah nggak menjamin kalau hidup kita selalu enak, Allah nggak menjamin perasaan kita selalu bahagia, tapi Allah menjamin Allah selalu ada buat kita. Boleh jadi ketika kita sudah hatinya lebih siap, mental kita lebih bagus, di situ kita bisa mengikhlaskan. Jadi tidak apa-apa. Nah yang kedua terkait Nabi Yusuf tadi, nah itu jadi pendapatnya macam-macam. Ada yang menganggap ya memang Nabi Yusuf manusia juga ada kan. Ketika Nabi mengharamkan sesuatu, contohnya itu ada dalam surat At-Talaq. Ya ayuhan Nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi mardata azwaj. Ya Nabi pernah mengharamkan sesuatu perkara karena istrinya nggak senang, marah. Saya haramkan saya dengan ini. Itu ditegur, benar Pak Agus, benar. Cuma memang kadang pemikiran-pemikiran itu punya pintu masuk, Pak. Pemikiran-pemikiran itu punya pintu masuk. Kadang-kadang saya mikiri liberalis, sekularis itu masuk lewat situ. Dia selalu mengkonstruksi ulang sebuah pemikiran. Contoh, ketika dalam Quran ada ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawamnya perempuan. Kalau bagi orang barat itu strukturnya dibongkar lagi. Sekarang gini deh, misalkan laki-lakinya diajarkan sejak kecil di dapur, yang perempuannya dari kecil dididik taekwondo.
Pas udah jalan 15 tahun diberantemin dua-duanya, menang mana? Nah, ini kan berusaha merestrukturasi ulang. Padahal tujuannya nggak begini gitu. Ya, ada fitrah dasar yang memang sudah disiapkan oleh Quran. Itu ciri barat begitu. Cuma ketika kita meyakini bahwa ya Nabi Yusuf juga manusia, cuma langsung ditegur. Itu masih ada bentengnya, langsung ditegur. Nah, ini bentengnya di situ. Jadi masih terjaga, pemikirannya masih terjaga kalau seperti ini. Nggak apa-apa. Ya, tetapi kalau saya megang pendapatnya yang bahwa Nabi Yusuf memang diselamatkan oleh Allah. Kalau sebab karena Hamatsnya bukan berkehendak pada Zulaikha, tapi selalu tertaut pada Allah. Saya kira itu kalau misalkan untuk yang pertanyaan kedua ini. Nah, derajat sujud sajadah ini penting. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam satu penjelasan kayaknya saya pernah dibawain materi di surat Al-Hajj. Mungkin 3 bulan atau 4 bulan lalu. Di situ ya dalam tafsir Munir dijelaskan bahwa Sayyidina Umar ketika berkhutbah membaca ayat sajadah sujud. Turun dari mimbar lalu apa Pak? Sujud. Yang dengarkan khutbah ikut sujud. Tapi di dalam satu kesempatan Sayyidina Umar membaca ayat sajadah ketika khutbah, beliau tidak bersujud. Untuk menunjukkan bahwa sujud tilawah bukan hal wajib. Ya. Sebetulnya tetap disunnahkannya kalau baca Al-Alaq ya sujud. Baca Al-Insyikok ya sujud. Ketemu di surat Al-Hajj 2 ayat, ada 2 ayat tilawah, sujud tilawah juga sujud. Sunnahnya seperti itu. Kenapa as-sajadah disorot? Karena memang ada sunnahnya tiap Jumat subuh itu rakaat pertama baca sajadah, rakaat kedua itu baca hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Cuma kalau dihafalnya yang dibaca as-sajadahnya aja, dibagi 2 rakaat. Ya, belum pernah tuh saya iseng rakaat keduanya baca al-insan, belum, nggak berani juga saya. Ya, karena emang tiap tiap Jumat subuh tuh as-sajadah dibaca dan memang momentum kita belajar untuk sujud tilawah, ya. Jadi kalau untuk apakah ada ranking derajatnya Ustadz? Tidak ada. Semuanya sama-sama mesti sujud ya. Saya kalau lagi khataman Quran, ketemu ayat tilawah, ngajinya berhenti dulu, sujud dulu. Atau kalau emang lagi modenya mode ngaji ngebut, tetap baca semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, itu tetap baca. Jadi tidak ada perbedaannya, sama. Ini lucu nih Pak, yang pertanyaan kedua nih lucu ya. Ustaz, kalau sedekahnya bagus tapi mulutnya ember. Nah ini. Benar Pak, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Makanya begini, prinsipnya orang hidup itu di hadis arba'in ada. Kebaikan apa sih kebaikan, kata Rasul? Rasul ditanya apa itu kebaikan? Nabi menjawab albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ithmu, dan keburukan itu makarihta ayyat tali'a alaihin nas. Sesuatu yang kalau misalkan orang lain tahu kamu ngelakuin itu, kamu gak senang. Contoh ya, kita ngelakuin sesuatu yang kurang bagus, orang lain, kita nggak mau orang lain tahu kita ngelakuin itu keburukan. Jadi definisinya luas sekali tuh. Makanya ketika orang itu jadi pemberani karena di jalur yang benar, ya, karena dia nggak ada sisi malu untuk ditunjukkan, nggak ada, karena dia merasa semuanya benar. Sekarang yang agak repot adalah kadang orang udah salah nggak tahu, malu. Itu yang agak susah tuh sekarang. Ya, kalau sekarang udah di sosial media semuanya udah mengklaim kebenaran semuanya. Nah, ini akhirnya jadi rancu. Lalu bagaimana Ustaz ketika dia ibadahnya bagus lalu mulutnya ember? Ya tetap nggak bagus jadinya Pak. Tetap nggak bagus. Karena ya ini sudah menjadi masyhur sekali, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatannya orang itu ketika dia menjaga lisan. Ya, kadang memang orang ember itu buat cari validasi Pak, biar dia kelihatan lebih oke dari orang lain. Padahal
Kita ngalah itu nggak selalu kalah kok. Padahal kita diem juga nggak selalu kalah. Ya, justru malah potensinya makin banyak ngomong berpotensi paling banyak salah. Makanya kiai, ustadz-ustadz ini besar resikonya sebenarnya ya. Nah, kalau kata Ki Anwar Zahid kan begitu bercandanya, beliau kan agak-agak lucu ya emang ya. Makanya sebenarnya katanya kalau di amplopin itu kompensasi masuk neraka katanya. Astagfirullah. Karena ngomongnya paling banyak. Itu ada Habib kan, ada Habib Bidin itu diledek, apalagi yang baca Fatihah dulu, ila hadratin Nabi gitu. Itu kompensasinya paling besar. Ya, jadi tetap tidak bagus. Karena mau bagaimanapun ikhlasnya kita beramal akan mencerminkan bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Makanya ketika ada ayat simahum fi wujuhihim min atharis sujud, itu tergambar dari wajahnya asar dia sujud. Kenapa? Karena ikhlas ibadahnya. Akhirnya wajahnya ini terlihat cerah dan perilakunya baik. Maksudnya itu, Pak. Ya, bukan jidatnya dihitamkan, bukan. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud itu terlihat perilaku yang baik. Ya. Perkara ada simahum fi wujuhihim min atharis sujud ini repot nih kadang nih, diitemin Pak, getok-getok pakai batu. Astagfirullah, siapa yang ngajarin? Enggak, justru karena ikhlas beramal, amalnya baik, perilakunya jadi terlihat baik, jadi baik beneran dia, karena ibadahnya membawa pada kebaikan. Saya kira itu untuk yang kedua. Nah terakhir ini, sholat itu kan berdoa ya. Kalau misalkan kita pas lagi sholat pikirannya kemana-mana, itu gimana? Ada perkataan simpel ini untuk ngejawab ini, saya senang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, lebih baik kita sholat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana tapi enggak. Itu simpel tuh. Cuman gini memang, makanya kenapa beberapa kiai-kiai kita, guru-guru kita, mereka sebelum takbir sholat itu ada yang baca qul a'udzu birabbin nas. Ada yang agak panjang, Pak. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa rabbi ayyahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Mau takbir tuh lama. Tujuannya apa? Biar khusyuk. Saya pernah Pak di Jawa sekali jamaah yang ketemu begini imamnya. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Panjang. Tak pikir kapan takbirnya ini. Bukan jadi khusus, resah ya kadang itu. Iya, itu karena mungkin saya anak muda ya Pak. Mungkin karena saya anak muda jadinya nggak sabaran. Tapi itu ikhtiar kita. Itu apa? Ikhtiar kita. Ya termasuk guru-guru saya di At-Taqwa biasanya sebelum takbir pertama beliau membaca An-Nas. Yaitu memang diajarkan dari ada sanadnya gitu. Jadi saya kira itu ya kalau untuk kepikiran kemana-mana. Oh satu lagi ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Kan dalam sholat kita diajarkan di sholat pertama. Kalau dalam sholat maghrib itu saya selalu di belakang. Karena sholat maghrib itu kan banyak anak-anak yang bercanda sampai sebutin itu masih ada di belakang. Nah, kebetulan tadi sholat maghrib itu ada saya di belakang. Sampai itu sholat pertama dia datang polisi budak-budakan atau keluar di belakang. Nah itu sampai saya baca tadi itu sholat saya maghrib satu rakaat. Nah itu saya kan jadi pertentangan sementara di sholat kita diajarkan di depan. Tapi saya cari di belakang dan jaga anak-anak gitu. Jadi gini, ada hadis yang oke. Tadi saya di pertama menyebutkan tentang fungsi masjid ya. Iya betul. Di pertama kan fungsi itu fungsi buat sholat, zikir, baca Quran dan itikaf lainnya. Betul. Nah, sementara kalau disalahgunakan buat tidur, buat nongkrong sampai bulan-bulan, bagaimana Ustaz itu? Oke. Sip. Jadi gini, Om Salam. Iya. Jadi ada hadis yang namanya at-targhib wa tarhib. Hadis targhib wa tarhib itu kalau ibarat orang dagang dia promosi. Untuk menjelaskan bahwa kalau kamu melakukan ini maka dapat ini. Ya.
Misalkan sholat di saf pertama maka pahalanya mendapatkan seperti unta, misalkan gitu ya. Mundur dikit nanti beda. Tapi ada hadis lain, Pak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala ma yaminis sufuf. Allah dan malaikat bersolawat kepada mereka yang sholat di sisi sebelah kanan masjid. Pertanyaan saya, kenapa nggak dibikin imamnya sebelah sana, Pak? Supaya jamaahnya di kanan semua, imamnya dibikin sebelah kiri, ya. Nah maka ya mau kita sholat di shaf pertama, 2 atau 3, keutamaannya itu maksudnya begini, orang itu segeralah berangkat ke masjid. Karena apa? Karena kita udah tahu nih di jam 5 waktu ini Allah manggil, tahu kita, paham. Maka bersegeralah sebelum azan datang ke masjid. Maka kalau orang datang pertama kan gak mungkin dia sholat di belakang, mesti di depan, di baris pertama. Maksudnya segeralah berangkat ke masjid, itu maksud utamanya. Tapi selama kita masih jamaah itu oke, tetap dapat 27 kali lipat pahala. Lah kalau misalkan kita jaga di belakang buat anak-anak sampai sholat kita masbuk, itu juga bagus. Kenapa? Karena kita menjaga ketentraman masjid, ya, dan itu juga ada pahalanya sendiri. Sama halnya misalkan Jumatan ada satpam yang tidak sholat Jumat diganti dengan duhur demi menjaga keamanan. Sama seperti itu, ya. Jadi kemuliaannya bukan karena dapat shaf pertamanya, tapi karena menjaga ketenangan sholat berjamaah. Cakep itu, Pak, ya. Yang kedua, nah ini tidur, nongkrong, segala macam. Kalau saya pribadi, ya, kalau dalam pendapat saya pribadi, masjid itu mesti jadi tempat nyaman bagi semua orang. Kalau dalam pandangan saya, ya, masjid mesti jadi tempat nyaman semua orang. Apakah boleh tidur di masjid? Kalau dalam pandangan saya pribadi, boleh. Karena saya dulu waktu nyantri seneng banget tidur di masjid. Ya Pak, ngaji capek, ketiduran di masjid itu nikmat. Ya, apalagi kalau mungkin ada orang musafir, dia ojol, dia apa, capek. Harapan pertama dia buat numpang kamar mandi di mana, Pak? Masjid. Harapan dia buat selonjoran rebahan di mana? Masjid. Gitu aja orang masih disindir, Pak. Allah, ke masjid pas lagi kebelet doang lu. Astagfirullah. Justru maksud saya adalah kenapa nggak kita manfaatkan berbagai sektor dan lini untuk mengundang orang masuk masjid? Ya, sekarang itu sudah zamannya masjid dipasang wifi, udah anak muda nggak apa-apa, misalkan kalau mau main-main tapi dibatesin. Tetap pas zuhur harus naik sholat, asar kudu naik sholat. Tapi dia mainnya jam 11 malam, Ustaz, udah kalah lagi saya itu. Tapi dia nongkrongnya jam berapa? 11 malam, kalah lagi saya udah. Ya, jadi masa nunggu subuh kan nggak mungkin ya, Pak. Tapi kita harus meyakini bahwa yang namanya dakwah itu innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Emang kita nggak bisa ngasih hidayah ke orang, Pak, tapi siapa tahu dari fasilitas itu dia terketuk, kita nggak tahu. Sekarang gini, contoh, andaikan Al-Falah bikin tandingan makan bergizi gratis, andaikan ya, kita kumpulin muhsinin, ya, tiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali aja, siang bagiin makanan. Orang-orang syaratnya yang mau ngambil makan siang itu kudu jamaah dulu di masjid. Andaikan dia datang ke sini jamaah duhur, jamaah asar untuk mencari makan, lalu makannya bareng-bareng ngobrol di teras bawah, dakwah nggak, Pak? Dakwah itu. Meskipun tujuannya dia mungkin bukan niat sholat jamaah, mungkin bukan sholat niat jamaah, niatnya nyari. Tapi masjid memfasilitasi, lama-lama difasilitasi, lama-lama terbiasa juga nggak dia sholat di masjid, terbiasa. Meskipun lagi Idul Adha dah misalkan kemarin, bagi-bagi daging, ya, sambil nunggu daging dibagiin, ya, bukannya sholat asar rokok di tangga. Ya itu udah di luar kendali kita. Kendali kita apa? Memberikan fasilitas terbaik. Jangankan gitu, Pak, zakat fitrah di akhir Ramadan bisa orang nunggu sambil minum ale-ale, Pak.
Nunggu zakat fitrah saya minum ale-ale. Alasannya apa? Saya kerja keras susah, saya orang susah. Ya Allah. Itu kita nggak bisa ngelawan itu. Dan kalau emang kita khawatir misalkan ini karpet kena pipis ngompol apa segala macam, ya memang mesti disediakan fasilitas. Kalau mau tidur di sini nih yang di lantai aja nggak apa-apa, pakai sajadah biasa saja kalau kedinginan, gitu aja nggak apa-apa. Dikasih fasilitas. Justru yang mesti dihindari ketika ngobrolin sesuatu yang jauh dari ilmu, itu yang dihindari, ya. Makanya kita diajarkan doa kafaratul majlis. Kafaratul majlis itu adalah fungsinya ketika lagi majlis ilmu gini, banyak obrolan yang nggak penting, ya ustadznya lagi ngomong, ditinggal ngobrol, obrolannya nggak penting lagi. Baca kafaratul majlis gunanya apa? Untuk menghapus dosa kita itu, dan supaya tetap menjaga keberkahan masjid, keberkahan majlis ilmunya. Nah saya kira itu untuk masjid silakan difasilitasi saja kalau orang mau tidur, tapi jangan di karpet tempat sholat utama, ya. Apa di bawah, apa di mana terserah lah. Pokoknya jangan sampai masjid jadi tempat yang gak nyaman buat atau gak ramah untuk semua orang. Ya. Kalau saya tidak kenal di masjid, tapi kalau di bawah saya silakan. Tapi ini tidurnya di sini, karpet. Iya ya, kalau bisa di tempat yang selain tempat sholat umum. Iya di bawah boleh, atau misalkan ya yang di lantai tapi ditimpa pakai sejedah nggak apa-apa. Ya, saya kira itu. Ini agak lumayan lama nih, 6:30 nih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.